Bab 10. Cherry dan Chesty sudah saling kenal selama lebih dari setengah tahun. Mereka bergaul dengan sangat baik dan sudah berteman baik. Mereka sudah merencanakan untuk bertemu ketika dia kembali ke Amerika. Jadi dia setuju segera setelah Chester mengatakan itu. Chester bertanya dengan penuh semangat, "Kamu di kamar yang mana?" Cherry hendak memberitahunya nomor kamar ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Sebaliknya, dia berkata, "Tidak malam ini. Ibuku sedang tidur. Mari kita lakukan besok sebagai gantinya." Chesty tiba-tiba tertawa. "Semua orang mengatakan bahwa kamu terdengar seperti gadis kecil hanya karena kamu menggunakan pengubah suara dan bahwa kamu sebenarnya adalah pria parubaya yang kotor. Bisakah Anda memberitahu saya apakah Anda laki-laki atau perempuan?" Cherry menyeringai. "Ini sebuah rahasia. California berada di barat Amerika Serikat, dan kelembapan udaranya pas. Itu ringan di musim dingin dan kering di musim panas. Dengan tirai di kamar tertutup, ruangan itu benar-benar gelap, yang membuatnya sangat cocok untuk tidur." Sudah tengah hari ketika Nora akhirnya perlahan membuka matanya. Dia memeriksa waktu. Sudah lewat pukul 1 siang. Cherry dan Mrs. Lewis sudah makan siang, jadi dia hanya menelepon untuk dibawa pulang. Pada saat yang sama di pintu masuk hotel, dengan tatapan rumit, Angela memperhatikan Anthony buru-buru memasuki lobi. Dia mengepalkan tinjunya. Selama beberapa hari terakhir, sikap Anthony terhadapnya setiap kali dia menelepon sangat acuh tak acuh, dan yang dia tanyakan hanyalah farmasi Idealian setiap kali. Indra keenam seorang wanita memberitahunya bahwa pasti ada sesuatu yang salah. Jadi, dia membuntuti Anthony pagi ini. Sedikit yang dia harapkan bahwa dia akan berada di sini. Hotel Finest adalah salah satu tempat paling mahal dan mewah di California. Angela diam-diam mengikuti Anthony masuk dan melihatnya berbelok ke bar di lantai pertama. Dia mengeluarkan segepok uang, menyerahkannya kepada beberapa pelayan, dan menginstruksikan dengan lembut. "Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, kan? Bertindak sesuai dengan sinyal saya malam ini." "Ya, Pak." Setelah mereka bubar, Anthony menarik napas dalam-dalam dengan gugup. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan mulai menyusun pesan teks. "Halo, Nona Anderson. Maaf jika ini agak mendadak, tapi aku mendapat nomormu dari bar di lantai pertama. Saya ingin mengundang Anda ke bar di lantai bawah pukul 8 malam." Setelah mengirim pesan teks, dia mengangkat kepalanya dan melihat pengaturan di depannya dengan puas. Dia tidak tahu bagaimana dia telah menyinggung wanita cantik itu terakhir kali, tetapi dia pasti akan jatuh cinta padanya malam ini. Lagi pula, tidak ada wanita yang bisa menolak langkah romantis seperti ini. Melihat bahwa dia tidak menanggapi bahkan lama setelah dia mengirim pesan, Anthony berpikir sejenak dan mengirim pesan teks lain ke teman-temannya. Jam 8 malam ini di bar Hotel Finest di lobi. Berada di sana atau menjadi persegi. Dia telah memesan seluruh tempat dan meminta teman-temannya untuk datang dan bersorak untuknya. Namun, dia tidak menyadari bahwa dia juga secara tidak sengaja memilih nama Angela ketika dia mengirim pesan secara massal. Setelah dia pergi, para pelayan berbisik di antara mereka sendiri. "Apa yang ingin dilakukan Tuan Gray? Dia sudah menyiapkan kejutan besar. Dia pasti berniat melamar tunangannya, kan? Tunangannya sangat beruntung." Pipi Angela yang bersemangat berubah menjadi sedikit hangat saat dia mendengarkan spekulasi lembut mereka. Arus hangat juga melonjak dari lubuk hatinya. Bagaimana dia bisa curiga bahwa Anthony tidak setia? Dia benar-benar tidak seharusnya berdengung. Dia menerima pemberitahuan suara pesan teks di ponselnya. Dia melihat ke bawah. Itu adalah pesan dari Anthony. Pukul 8 malam ini di bar Hotel Finest di lobi. Berada di sana atau menjadi persegi. Angela tidak bisa menahan tawa. Nada suaranya persis sama seperti setiap kali dia mengajaknya berkencan di masa lalu. Jika dia tidak diam-diam melihat semua ini, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Anthony telah menyiapkan kejutan besar untuknya. Angela dalam suasana hati yang baik dan berjalan keluar perlahan. Ketika dia mendongak lagi, dia kebetulan melihat Nora, yang mengenakan piyama dan sandal, keluar untuk mengambil pesanan makanannya. Matanya tertunduk,
dan rambutnya yang halus dan halus tersampir di belakangnya. Dia berkulit putih, dan fitur wajahnya sangat halus. Penampilannya yang mengantuk membuatnya tampak seperti sedang berjalan-jalan santai. Meskipun berpakaian seperti itu, udara di sekitarnya tetap menarik perhatian orang-orang. Tangan Angela mengepal sedikit. Dia tidak bisa menahan kecemburuannya. Bagaimana mungkin wanita itu bisa tinggal di Hotel Venus? Dia pasti hanya berpura-pura menjadi kaya. Dia dengan cepat mengambil beberapa langkah ke arahnya dan menegurnya. Kamu bahkan tidak punya pakaian lagi. Tetapi kamu masih bersikeras untuk tinggal di hotel ini. Apakah Anda berencana untuk merayu seorang pria kaya di sini, Nora? Bagaimana kalau melihat diri sendiri dulu? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat menipu orang untuk membayar Anda hanya dengan menggunakan wajah Anda itu? Nora, yang membawa makanannya di satu tangan dan membaca pesan teks di ponselnya di tangan yang lain, tampak bingung. Dia dengan santai mengetuk 2 kali di ponselnya dan menghapus pesan teks spam yang dikirim oleh Anthony. Kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh, setidaknya aku punya wajah yang bisa dibanggakan. Matanya yang seperti kucing menyapu wajah Angela dengan santai. Beberapa kata-katanya sangat menghina. Angela sangat marah. Apakah dia mengatakan bahwa dia tidak tahu malu? Atau apakah dia menyiratkan bahwa dia jelek? Atau mungkin, maksudnya keduanya. Dia menyipitkan matanya. Kemudian, dia tiba-tiba tersenyum. Nora, apakah kamu ingin tahu di mana anak terlantarmu itu? Jika Anda melakukannya, maka saya akan melihat Anda di bar pada jam 8 malam. Jadi bagaimana bahkan jika dia cantik? Bukankah Anthony mencampakkannya sama saja? Dia ingin Nora melihat dengan matanya sendiri bagaimana Anthony akan melamarnya. Angela berbalik dan pergi setelah meninggalkan kata-kata ini. Tatapan yang agak dingin memasuki mata Nora saat dia memandangnya dari belakang. 8 malam di bar lagi. Dia akan melihat apa yang telah disiapkan oleh adik perempuan dan mantan tunangannya yang berharga untuknya. Dia menarik kembali pandangannya dan naik ke atas dengan membawa makanan. Meskipun kamar presidensial yang mereka tempati bukanlah yang terbaik dari yang terbaik, itu masih memiliki dapur. Cherry masih tumbuh. Mereka tidak boleh makan di luar sepanjang waktu. Makanan yang mereka makan setiap hari semuanya dibuat oleh Nyonya Louis. Saat makan malam, Mrs. Louis menyiapkan makanan sehat dengan daging dan sayuran. Nora sibuk sepanjang sore. Ketika dia duduk untuk makan, dia memperhatikan bahwa Cherry memiliki ekspresi bermasalah di wajahnya. Dia menopang dagu Cherry dengan tangannya yang gemuk dan menghela nafas dalam-dalam. Aku bosan. Nora mencubit wajahnya dengan malas. Dengan suara yang sedikit serak, dia berkata, "Kenapa kamu tidak bermain game, sayang?" Ini akhir pekan. Cherry berkata dengan jijik. Semua anak sekolah sedang berlibur. Sudut bibir Nora sedikit mengejang. Dia merasa bahwa Cherry mungkin lupa bahwa dia hanyalah seorang anak TK. Dia memberikan Cherry makanannya dan bertanya, "Apa yang ingin kamu lakukan?" "Aku akan menghabiskan waktu bersamamu." "Tidak apa-apa. Mama sibuk." Cherry memasang ekspresi yang sangat masuk akal sementara matanya yang bundar melesat ke sana-sini. "Bisakah Anda mengajak Mrs. Louis berjalan-jalan di sekitar hotel dengan saya jam 8 malam ini?" Nora pura-pura tidak menyadari pikiran liciknya dan terkekeh pelan. Tentu. Putrinya sangat nakal dan selalu datang dengan segala macam ide eksentrik. Dia juga selalu menjadi anak yang cerdas dan bijaksana dan tidak pernah membiarkan orang lain mengambil keuntungan darinya. Dia tidak perlu khawatir membiarkan Mrs. Louis pergi bersamanya. Setelah mereka makan, ketiganya berpisah di pintu. Nora pergi ke lantai pertama untuk janji temunya. Saat melihat ibunya masuk ke dalam lift, Cherry mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan pesan suara, "Chesty, aku keluar. Kamu ada di mana?" Jawaban Chester datang dengan sangat cepat. "Meja 28 di kafe di lantai pertama. Aku akan menunggumu di sini." Cherry menyeringai. "Oke, aku akan segera ke sana."